Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita kembali lagi bersama Kakak Nirmala. Nah, di pagi hari ini seperti biasa kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik diharapkan duduk yang manis ya, jangan main-main, jangan makan atau minum atau tiduran, dan jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Kita menyanyi satu pujian burung pipit yang kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke, kita akan berdoa. Kita mulai berdoa. 1, lipat tangan, 2, tunduk kepala, 3, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih anak-anakmu. Di pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati anak-anak ini agar bisa melewati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, lagu berikutnya kita akan menyanyi burung pipit tidak menabur. Adik-adik sudah tahu kan lagunya pakai gerakan atau duduk? Pakai gerakan. Semua berdiri. Ayo, semua sudah siap berdiri? Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, lagu selanjutnya lagu yang pakai gerakan lagi ya. Ku Istimewa. Anak-anak masih ingat lagu Ku Istimewa? Oke, masih tetap berdiri, kita nyanyi lagu Ku Istimewa. 1, 2, 3. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke, adik-adik hebat semua, tetap semangat ya. Oke, sekarang adik-adik duduk semua. Kita menyanyi lagu yang lagunya tidak pakai gerakan. Lagu ini, hati yang gembira
ingatkan lagu itu? Oke, kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, lagu terakhir untuk kita menyambut pelayan firman yang telah ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Firman apa ya? Nah, kita menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Oke, dalam sikap berdoa tentang Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita mari berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk minggu ini kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan menjamah hati kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ibu ambil ceritanya dari dua raja-raja ya, yang pegang Alkitab. Mari kita baca, kita temukan, kita cari Alkitab kita. Ayat firman Tuhan ini di 2 Raja-Raja pasal 2. Ya, 2 Raja-Raja pasal 2. Kita akan baca. Di sini Ibu akan belajar, kita akan belajar dari ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah semuanya kita akan baca. 1, 2, 3. Judulnya, Anak-anak Betel mencemooh Elisa. Ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, pada ayatnya yang 23 pada pembacaan kita, di situ dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel. Pergi dari mana ya? Tadi
kita baca pergi dari sana. Nah, kalau kita baca pada ayat sebelumnya, yaitu judul cerita sebelumnya, ternyata Elisa itu ada di Yeriko. Apa yang dilakukan Elisa di Yeriko? Kita bisa baca ayat yang sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, Ibu pernah cerita tentang Elisa menyucikan air di Yeriko dengan menggunakan garam seperti itu. Nah, ternyata setelah dari kota Yeriko, Elisa ini melanjutkan perjalanannya ke Betel, dan di sana dia menaiki sebuah bukit seperti itu. Lalu di dalam perjalanannya ini dia berjumpa dengan anak-anak. Anak-anak ini teriak-teriak. Dia bilang, naiklah botak, naiklah botak. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, anak-anak ini bilang naiklah botak, berarti kita sudah bisa membayangkan bahwa Bapak Elisa ini dia punya kepala ini, rambutnya tidak ada seperti itu. Dia ada rambut yang sedikit seperti itu. Nah, ternyata anak-anak di sini mengejek dia. Tapi di Alkitab dikatakan bukan cuma mengejek, mencemooh. Mencemooh itu bukan cuma mengejek, tapi dia menghina seperti itu. Seperti kita kadang di dalam kehidupan kita, kalau kita ketemu orang yang tidak sesuai dengan kita punya penglihatan, kita, orang itu gemuk lah, orang itu hitam lah, orang itu tidak baik lah, bagaimana. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan kitab ini, pada pembacaan kita hari ini, dikatakan di sini bahwa Elisa ini adalah seorang hamba Tuhan. Nah, ketika dia dicemooh sama anak-anak ini, dia menoleh ke belakang, dia berpaling ke belakang, dan kemudian dia mengutuk anak-anak tersebut. Karena dia jengkel, dia marah, dia dalam perjalanan mau menolong orang-orang di situ, mau melayani Tuhan, malah ada anak-anak yang mencemooh dia. Akhirnya dia mengutuk anak-anak yang ada di Betel tersebut. Kemudian apa yang terjadi ketika Elisa mengutuk? Tiba-tiba keluarlah apa? 2 ekor beruang. 2 ekor beruang, dan di situ beruang ini mengamuk. Lalu dia apa? Beruang ini, 2 ekor beruang ini mencabik-cabik anak-anak. Mencabik-cabik itu ada yang menggigit, ada yang mencakar. Pokoknya anak-anak di situ dapat serangan dari beruang-beruang tersebut. Dan ternyata bukan cuma 1-2 orang anak yang mencemooh Elisa pada waktu itu. Dikatakan tadi ada berapa? Ada 42 orang anak yang terluka, yang mengalami cakaran, dapat cabik dari beruang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa Elisa ini adalah seorang hamba Tuhan. Kenapa ya? Anak-anak pada waktu itu mencemooh Elisa, karena anak-anak melihat Elisa punya kondisi. Elisa itu mungkin bukan orang yang ganteng, bukan orang yang kayak spesial seperti itu. Tetapi anak-anak itu tidak bisa melihat siapa sebenarnya Elisa. Walaupun secara fisik dia tidak baik misalnya, tetapi ternyata dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang utusan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Makanya di sini kita mau belajar bagaimana kita mau menghormati seorang hamba Tuhan, biar tidak ada kutuk di dalam kehidupan kita. Biar hamba Tuhan itu selalu mendoakan kita, biar selalu hamba Tuhan itu mendoakan kebaikan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maksudnya di sini adalah ajaran yang kita mau peroleh pada pagi hari ini adalah bahwa kita harus menghormati hamba Tuhan, itu yang pertama. Karena kenapa? Hamba Tuhan itu selalu mendoakan kita. Apapun keadaan kita, kita tahu atau tidak, hamba Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk kita. Karena
mereka lah orang-orang yang selalu berdoa untuk kita. Kemudian yang kedua, selain hamba Tuhan, siapa yang perlu kita hormati adalah hormatilah orang tua kita. Di rumah kita harus menghormati orang tua kita. Bukan berarti kalau sudah kita menghormati hamba Tuhan lalu tidak menghormati orang tua kita. Tidak. Tapi kita harus menghormati orang tua kita. Siapa? Mama dan bapak kita di rumah. Apa yang mereka katakan kita harus ikut mereka punya ajaran. Apalagi saat ini kita tidak pergi kemana-mana, tidak ke gereja, tidak ke mall, tidak ke tempat rekreasi toh. Jadi kita ada di rumah saja. Kita harus dengar orang tua kita punya nasihat. Nah, kalau ibu guru, bapak guru mungkin kasih materi saja di sekolah, atau ada yang belajar secara online di situ dengan firman Tuhan. Bapak ibu guru kasih nasihat melalui firman Tuhan. Jadi juga kita harus menghormati bapak ibu guru kita. Kemudian selain itu, selanjutnya adalah hormatilah orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua, Ibu? Orang yang lebih tua itu adalah orang yang umurnya lebih tua dari kita. Harus kita hormati. Mereka punya nasihat, kita ikuti. Lalu bagaimana dengan orang yang lebih muda? Orang yang lebih muda harus kita kasihi. Misalnya adik-adik kita tidak boleh aniaya mereka. Tidak boleh bully kita punya adik-adik. Kita harus hargai mereka juga, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda dari kita. Nah, untuk anak-anak remaja, kita mengasihi adik-adik kita menghargai adik-adik kita. Untuk yang anak-anak tanggung, anak-anak kecil sampai ke remaja, kita hargai orang tua kita hargai hamba-hamba Tuhan, kita hargai kita punya guru-guru, kita hargai semua orang yang lebih tua dari kita. Nah, itulah anak-anak kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelajari pada minggu pagi ini. Kita kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kami Bawa Pujian. Kita nyanyikan 2 kali ya, sambil memberikan persembahan. Dan persembahan yang sudah kita berikan nanti kita titipkan di orang tua kita, dibawa ke gereja. Mari kita memuji Tuhan untuk memberikan persembahan kita. Ya, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali lagi, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ya, kita mau berdoa pada pagi hari ini. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari ini Tuhan, kami bisa mengingatnya dengan baik,
kami bisa menghargai orang-orang yang lebih tua dari kami bisa menghormati orang-orang yang lebih tua dari kami, baik itu hamba-hamba Tuhan, para guru kami, orang tua kami, orang-orang yang lebih tua dari kami, dan bahkan kami mengasihi teman-teman kami yang lebih muda dari kami, orang-orang yang lebih muda dari kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi mereka semua, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari ini kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu, agar bisa menopang pelayanan di PAR GKI Ebenezer. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah juga puji-pujian kami pada hari ini. Memberkati orang tua kami semua, memberkati kami semua, memberkati guru-guru kami Tuhan, dan memberkati para hamba Tuhan, baik itu pendeta maupun pendeta-pendeta yang melayani di GKI Ebenezer, maupun pendeta-pendeta yang melayani di tempat lain Tuhan, dan bahkan Tuhan memberkati para pengasuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati adik kakak kami masing-masing, dan bahkan menjagai mereka semua Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit. Kalau ada yang sakit dalam minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang datang menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita menyanyi bersama-sama sambil berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak sudah beribadah pada pagi hari ini, dan mereka semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat